Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Ya, yang akan kita bahas sekarang adalah menyalakan dua buah lampu, ya, lampu 1 dan lampu 2, lampu kuning dan lampu merah bergantian ya. Lampu pertama kemudian nyala lampu kedua. Ya. Baik, kita langsung simulasikan. Ya, ini bukan sebuah push button ya, sebuah skakelar ya. Karena yang diinginkan hanya adalah menyalakan lampu 1 kemudian lampu 2. Ya. Kita tekan, lampu 1 menyala. Ya, lampu kuning menyala. Setelah 5 detik, ya, lampu kedua menyala. Ya, dia akan menyala selama 5 detik. Ya, kita ulang lagi ya, misalnya yang diinginkan di sini adalah tarik skakelar saya harus matikan. Ya. Ini kondisinya adalah semua mati, lampu ini akan menyala. Begitu skakelar ini saya tekan, ya, lampu akan menyala 5 detik. Ya, kita lihat, lampu menyala 5 detik. Ya. Kemudian setelah 5 detik lampu mati, lampu kedua akan menyala selama 5 detik. Ya. Nah, selesai. Tidak terjadi urutan menyala ke lampu pertama kembali. Ya. Jadi kita lihat itu. Nah, sekarang ya, saya maafin ya, relaynya saya turunkan sedikit karena saya ingin memasukkan di sini timer ya, timer 2 ya, untuk supaya ia bisa terjadi urutan ya, jadi berurutan 1 2 1 2. Saya hapus dulu sambungannya, kemudian saya copy sebuah timer normally close, timer 2 ya, copy kemudian paste. Nah, timer 2 ini saya pasang di sini ya. Memang terlalu sempit tempatnya, tetapi ya masih bisa kita masukkan dengan menurunkan relay ini. Ya, oke, mari kita coba. Ya, ini kita tekan skakelarnya. Ya, lampu 1 menyala 5 detik. Ya, kemudian lampu 2 menyala 5 detik. Kemudian dia berurutan lampu pertama lagi menyala. Ya, kemudian lampu kedua menyala. Nah, jadi ini adalah diagram. Ya, sudah sesuai yang dengan dia diinginkan. Dia berjalan berurutan 1 2 1 2 yang nanti akan kita tanamkan persis seperti ini pada PLC. Ya, jadi marilah kita sekarang menuju ke simulator PLC. Baik, ini ya, setelah kita tadi mencoba diagram mengenai menyalakan dua buah lampu bergantian, ya, bergantian dan artinya berurutan ya, 1 2 1 2 sampai tombol stop ditekan ya. Tadi sudah kita simulasikan di Fluid Sim. Nah, sekarang kita bandingkan, kita masukkan di dalam simulator PLC ya, yang dibuat oleh Silosoft ya. Baiklah kita mulai membuat diagramnya. Nah, start dulu membuat diagram baru, kemudian ini PLC yang saya pilih. Nah, kemudian saya pilih yang ini, ya. Saya tekan next. Kemudian yang saya pilih lagi yang SR2C 2,01 ini ya, next. Kemudian langsung saya pilih ladder diagram. Baik, ladder diagram telah muncul ya, telah muncul di sini. Pertama yang saya buat adalah persis sesuai dengan yang tadi sudah kita simulasikan di Fluid Sim. Saya memakai menanamkan di sini dulu adalah sebuah switch ya. Ini nanti akan dipakai sebagai start. Ya. Saya berikan namanya aja ya di sini start. Ya, saya munculkan. Kemudian saya menambahkan lagi sebuah sebuah skakelar lagi ya, artinya saya buat switch lagi di sini. Ini saya ubah menjadi normally close ya. Ini adalah sebagai tombol ya, tombol untuk stop. Ya, saya berikan nama stop di sini. Ini saya sesuaikan dengan apa yang ada pada simulasi kita pada Fluid Sim.
Kemudian keluarannya adalah ini adalah untuk menyalakan sebuah relay ya. Nah, relaynya ini saya pakai M1 ini saya tanamkan di bagian coil ini. Dan ini saya sambungkan semuanya supaya dia bisa bertahan relay ini. Jadi setelah kita tekan start, ya, maka saya harus menambahkan sebuah dari sebuah switch dari relay M1 ini. Ya, ini saya pasangkan di sini. Ya, jadi ini relaynya, ya, saya pasangkan M1 ya. Ini bagian dari M1. Kemudian saya paralelkan dengan yang di atas. Jadi ini adalah kita yang pertama. Ya. Nah ini saya berikan nama relay 1 ya, supaya kita bisa melihat semuanya bahwa nanti ini yang bekerja adalah relay 1. Ya, saya munculkan sehingga terlihat bahwa ini bagian dari relay 1. Ya. Kemudian setelah relay 1 ini on, kita menyalakan sebuah timer ya. Ya, kita pakai timer 1 ya. Ini timernya, ini timer 1 yang akan kita pakai, tanamkan di sini ya. Ini timer 1 ya, saya anukan juga ya, jadi ini saya tulis atau saya masukkan dulu ya, dari sini ini saya masukkan ini 5 detik ya, timer ini akan begitu 5 detik. Kemudian saya tuliskan di sini timer 1. Nah, dan munculkan timer 1. Ini penting karena nanti kita akan tahu buat apa timer 1 ini ya. Nah, timer 1 ini bekerja berdasarkan kalau M1 sudah menyala. Ya, kemudian saya tanamkan di sini SM1. Ini kemudian saya hubungkan sehingga pada waktu M1 menyala, pada M1 menyala, langsung timer menghitung. Ya. Baik, setelah timer menghitung, saya ingin menyalakan sebuah lampu. Ya, dalam sebuah ini lampu diwakili oleh sebuah yang di sini disebut dengan G1 atau output ya, discrete output di sini. Ya. Nah, ini akan menyala apabila di sini saya tanamkan M1 ya, normally open, kemudian saya tanamkan di sini timer ya, timer 1 dan timer 2 ini saya pakai yang normally close. Ya, normally close, kemudian saya hubungkan. Nah, mari kita uji. Ya, ini kita uji dulu ya. Ini adalah diagram yang tadinya kita sudah buat untuk menyalakan satu buah lampu. Ya, mari kita uji. Ini L-nya. Ya. Kemudian nanti ini key-nya akan langsung menyala selama 5 detik ya, setelah saya tekan switch-nya. Ya, ini saya tekan melalui jendela ini. Nah, kita lihat ini langsung menyala ya. Dan langsung 5 ya. Apa benar 5 detik? Oke, sudah benar 5 detik. Mari kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita akan menyalakan lampu yang kedua. Ya, sama dengan yang di atas ini ya, tetapi saya memakai ingin menyalakan yang kedua di sini, saya ingin menyalakan M2. Oh ya, terlupa saya M2. Ya, M2 akan saya tambahkan di sini, di mana M2 ini akan menyala karena adanya switch dari timer. Ya, timer 1. Nah, timer 1 saya tanamkan di sini. Ya. Harapannya adalah bahwa dia akan menyalakan M2. Ya, timer 1 kita sambungkan di sini. Ya. Ini sesuai dengan diagram yang kita lakukan. Nah, kembali lagi ya, M2 ini akan menyalakan timer. Nah, sekarang timernya adalah timer 2. Ya. Timer 2 ini akan saya letakkan di sini, di mana timer 2 ini akan dinyalakan oleh M2. Ya. M2. Oke, ini M2 saya letakkan di sini, kemudian kita hubungkan. Ya. Nah, selesai M2. Sekarang kita mencari anunya ya, outputnya ya. Nah, discrete outputnya saya letakkan di sini, ini sebagai lampu kedua nantinya
ya. Baik, kemudian lampu kedua ini akan dinyalakan oleh M2, ya, M2 di sini, dan timernya adalah timer 2, sama dengan diagram tadi, ya. Hanya ini semuanya ini normally closed, ya. Baik, saya berikan nama dulu. M2 ini akan saya beri nama relay 2, ya. Nah, beri nama relay 2, ya, supaya kita bisa bandingkan dengan yang kita pakai simulasinya, ya, pada itu, ya. Sehingga kita langsung lihat bahwa timernya ini langsung beri nama di sini, ya. Sedangkan yang Q1 ini kita berikan nama relay 1, ya. Maaf, relay 2, ya. Relay 2. Nah, kita sudah lihat semuanya. Nah, sekarang timernya kita atur, ya. Ya, ini adalah untuk, bentar ya, saya pakai nama ini tuh lampu 2, ya. Nah, saya munculkan, ya. Kemudian sekarang saya set timernya. Setting timernya adalah 5 detik juga. Ya, saya akan pakai 5 detik. Ya, jenis timer yang saya pakai ini, ya, function E, active control hold down. Ya. Oke, jadi ini sudah selesai, semua sudah lengkap. Ini adalah timer 2. Ini belum saya beri nama, ya. Timer 2. Oh ya, belum saya beri nama. Ya. Supaya jelas diagramnya. Ya. Oke, ya, mudah-mudahan dia berjalan. Sekarang kita simulasikan. Ya, kita run, kita tekan L1. Ya, kita lihat di sini L1, kita tekan L1. Ya. Lampu 1 menyala. Ya, saya belum beri nama lampu 1, ya. 5 detik. Kemudian kita lihat lampu 2 nyala sekarang. Oke. Nah, indikasi ini, ya, indikator ini kita lihat di sini aja, ya. Kita lihat di sini aja, ya. Ini diagramnya nanti akan saya perkecil sedikit supaya Anda bisa melihat. Ini saya perkecil sedikit, ya, 75%, ya, supaya kita bisa melihat ini diagramnya lengkap. Ya, saya berikan nama dulu ini, ya. Ini adalah lampu 1. Ya, ini lampu 1. Oh, relay 2. Bentar. Cancel ini. Oh ya, relay 2. Ini. Oh, salah. Ini harusnya lampu 1 ini, maaf. Ya. Jadi ini bukan relay 1 tapi lampu 1. Nah, ya, ini hanya memberikan nama. Kemudian ini yang saya harus berikan nama relay 2. Ya. Oh, timer 2. Bentar. Ini. Parameter saya berikan nama relay 2. Oke, betul. Dan ini saya berikan nama lampu 2. Oke, semua sudah ada, ya. Dan ini adalah timer 2. Nah, dimunculkan, saya munculkan. Ya, semua sudah muncul sehingga diagram ini mulai terlihat. Kita simulasikan. Ya. Baik. Kita lihat di sini, ya, lampu 1 dan lampu 2 akan menyala bergantian. Pertama, lampu 1 menyala. Ya, kita lihat di sini, lampu 1 menyala. Kemudian sekarang lampu 2 menyala. Ya. Selesai ini diagram kita. Selesai. Ya. Tetapi dia tidak berurutan. Ya. Dia tidak menyala lagi, tidak bergantian setelah 1 dan 2 selesai. Ya, tapi target kita sekarang adalah 1, 2, 1, 2. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah dengan mengganti ini, menambahkan ini dengan timer 2. Ya, timer 2 di sini yang kita pakai adalah sebuah timer 2 nomor close. Kalau kita pasang di sini seperti yang kita pakai, yang kita simulasikan di Fluid Sim, ya. Nah, sekarang saya berikan dia timer 2 di sini. Ya. Ini harus normally close. Ya. Nah, kita lihat apakah sama, ya, dengan yang kita lihat di Fluid Sim, ya. Oke, start, ya. Kita lihat ini, ya, ini lampunya di sini, ini limit switch-nya, ya. Sebelum
melihat rangkaiannya bekerja. Untuk mudahnya kita melihat apakah benar terjadi pergantian menyala ya. Kita tekan ini ya, tombol start ya. Oh ini tombol startnya, oke kita lihat ya, tombol startnya, lampu 1 menyala. Setelah 5 detik, lampu 2 menyala. Setelah 5 detik, lampu 1 menyala. Setelah 5 detik, lampu 2 menyala, dan seterusnya. Ya, jadi kita lihat di sini untuk melakukan itu kita stop ya, kita tekan L2. Jadi mati ya. Nah, sekarang ini saya berikan nama ini start, oh ya start stop saya berikan nama. Jadi ini adalah diagramnya. Ya, sekali lagi kita melakukan simulasi ya. Ini saya tekan L1. Ya, langsung lampu menyala. Ini lampu menyala ya, ini ya, lampu 1 menyala. Kemudian lampu 2 menyala, lampu 1 mati. Ya. Setelah 5 detik lampu 1 menyala lagi, ya. Ini lihat ya. Kemudian setelah 5 detik lampu menyala lagi. Semuanya akan berjalan terus sampai saya tekan stop ya. L2 ini adalah stop. Saya tekan stop. Berhenti ya. Mati ya. Nah, ini ada diagram PLC yang sudah kita buat ya, berdasarkan itu bukan berdasarkan, membandingkan dengan yang kita pakai pada fluid sim. Ya, pada fluid sim itu sekali lagi saya katakan keuntungan kalau kita mengenal PLC adalah meskipun banyak yang sistem cabling yang kita coba di fluid sim, tapi sekarang ya mesin-mesin industri banyak sudah mulai memakai PLC. Ya, ada kemiripan dan keuntungannya adalah dengan PLC bisa kita sederhanakan. Ya, artinya kita terjemahkan balik ke aljabar booleannya, kemudian di aljabar booleannya kita sederhanakan, kemudian kita bisa rangkai ulang dengan rangkaian yang lebih sederhana. Ya, demikian.